Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Armansyah dengan NIM S1S1211048. Saya berasal dari kelas genap, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Jadi, pada mata kuliah probabilitas dan statistika ini, saya akan melakukan eh, sebuah presentasi di mana saya akan membahas materi pada week 2 Coursera. Di sini saya sudah rangkum menjadi 5 poin yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama ada inferensi statistik, yang kedua ada pengambilan sampel, yang ketiga ada peluang kesalahan, yang keempat ada probabilitas, dan yang terakhir adalah aturan probabilitas. Jadi langsung saja, eh, untuk materi pertama, di sini saya akan membahas inferensi statistik. Jadi, apa itu inferensi statistik? Inferensi statistik adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data sampel. Lanjut untuk materi yang kedua, ada pengambilan sampel. Jadi, metode terbaik untuk pengambilan sampel menggunakan peluang secara terencana pada desain sampel terdiri atas dua. Yang pertama ada sampel acak sederhana, yaitu memilih subjek secara acak tanpa penggantian. Yang kedua ada sampel acak bertingkat, yaitu membagi populasi menjadi kelompok subjek serupa yang disebut strata. Misalnya pemilih perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya ada peluang kesalahan. Jadi, bias yaitu pengambilan sampel yang akan mendukung hasil tertentu. Jika kita memperbesar ukuran sampel, biasnya tidak akan mengecil. Sebaliknya, itu hanya akan mengulangi kesalahan dalam skala yang lebih besar. Di antaranya ada bias seleksi, bias non-response, dan voluntary response bias. Jadi, bias non-response itu berarti bahwa orang yang memilih untuk menanggapi pertanyaan mungkin berbeda dari non-respon eh, dari non-responden maksud saya. Misalnya orang tua cenderung tidak menjawab permintaan survei pada pukul 6 sore karena sibuk dengan anak-anaknya dan untuk mempersiapkan makan malam. Eh, Terus untuk voluntary response bias, eh, jadi di sini tuh maksudnya eh, pelanggan yang memiliki pengalaman yang sangat buruk atau sangat baik, itu melakukan apa ya, penilaian secara sukarela. Itu maksudnya responnya sukarela. Nah, contohnya itu kayak penggunaan aplikasi misalnya online shop, Shopee lah misalnya. Kita tulis ratingnya. Jadi setelah paket yang kita terima itu, entah itu ratingnya kita mau kasih buruk atau baik, ya tergantung tergantung barangnya juga yang kita terima. Jadi kalau misalnya pengalaman kita membeli di toko tersebut itu baik, ya tentu respon atau rating yang kita berikan kepada toko tersebut itu baik. Jadi lanjut, jika sampel diambil secara acak, estimasi akan berbeda dari parameter karena kesalahan yang terjadi secara kebetulan. Jadi menggambar sampel lain akan menghasilkan kesalahan peluang yang berbeda. Jadi rumusnya, estimasi sama dengan parameter plus bias plus kesalahan peluang. Kesalahan peluang atau sampling error ini akan semakin kecil seiring dengan semakin besarnya ukuran sampel. Pada bias atau kesalahan sistematis, meningkatkan ukuran sampel hanya mengulangi kesalahan pada skala yang lebih besar dan biasanya kita tidak tahu seberapa besar biasnya. Lanjut untuk materi selanjutnya ada probabilitas. Jadi probabilitas ialah suatu peristiwa yang didefinisikan sebagai proporsi kali peristiwa terjadi dalam banyak pengulangan. Nah, lanjut yang terakhir ada aturan probabilitas. Jadi aturan probabilitas ini ada 4. Yang pertama ada aturan komplement, di mana aturan komplement ini kejadian A adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi. Peluang komplement A sama dengan 1
dikurangi peluang A. Untuk aturan kedua, ada aturan untuk menghasilkan yang memungkinkan. Jika ada N hasil yang mungkin dan memungkinkan. Jadi, rumusnya adalah peluang A sama dengan jumlah hasil di A diper dengan N. Aturan yang ketiga, ada aturan penjumlahan. Jadi, jika A dan B saling lepas, P eh, maka peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B. Dua peristiwa independen jika mengetahui bahwa satu satu terjadi tidak mengubah probabilitas yang terjadi. B dan C itu independen, tetapi A dan B itu tidak. Nah, yang terakhir ada aturan perkalian. Jadi jika A dan B saling bebas, maka peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Probabilitas bersyarat berarti probabilitas A dengan syarat B sudah terjadi. Dengan rumus, peluang B setelah A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A. Lanjut, untuk probabilitas bersyarat terdapat aturan perkalian umum dengan rumus peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A. Dalam kasus khusus di mana A dan B independen, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.